Assalamualaikum, masih bersama saya pada Tateni. Kali ini saya akan menjabarkan atau membahas atau menjelaskan tentang fungsi dasar dari kulkas 2 pintu yang menggunakan timer. Jadi yang kita bahas adalah fungsi timer yang berkode 13. Jadi kita akan memahami apa arti dari timer 13 dan fungsi defrost sampai kerja menjalankan heater atau kompresor tersebut. Dan saya akan siapkan untuk sebuah pena, kertas, dan gambar-gambar yang kita perlukan. Sekedar kita mengetahui dari gambar tersebut adalah gambar timer. Timer itu mempunyai 4 kaki, 1, 2, 3, 4. Kenapa kita namakan timer tersebut 13? Karena timer tersebut menggunakan spool di dalamnya dari kaki 1 terhubung dengan kaki 3. Jadi timer tersebut kenapa 13 dikatakan 13? Timer tersebut menggunakan coil, saya ulang lagi, coil atau spool dari kaki 1 terhubung kaki 3. Apa yang perlu kita bahas? Fungsi dari sebuah timer tersebut pada kulkas 2 pintu. Jadi kita baca dari awal, tegangan masuk 220 in. Oke, tegangan masuk 22 in. Dia akan masuk melalui termostat. Termostat yang fungsinya untuk membatasi suhu apabila terlalu dingin. Setelah lewat termostat, dia akan masuk ke kaki 1, ke kaki 3. Kaki 3. Pada timer kaki 3 berarti dinyatakan tegangan in masuk dari jala-jala 220. Lalu dia akan ada switch yang terhubung ke kaki 4. Jadi tegangan yang satunya kita jadikan netral. Oke, masuk ke kompresor. Jadi kita panah saja. Panah dan akhirnya masuk ke kompresor. Untuk tegangan yang satunya yang lain atau yang ada tegangannya yang satunya gitu aja, tegangan listrik AC, karena AC satu netral, satu bertegangan, yang satunya kita masukkan kaki 3. Dari kaki 3 dia terhubung ke kaki 4. Dari kaki 4 dia terhubung langsung menuju kompresor. Jadi dari timer tersebut tegangan masuk, yang satu sudah terhubung ke kompresor, yang satunya tegangan masuk lewat switch yang ada di dalam timer terhubung kaki 4, lalu tegangan tersebut keluar menuju kompresor. Jadi untuk kulkas akhirnya jalan, kompresor jalan dan terjadi pendinginan pada cooling coil. Cooling coil maksudnya evaporator, dia akan dingin. Karena di sana dingin, di sana ada sebuah defrost yang menempel pada ini defrost. Defrost kalau di kulkas gambarnya seperti ini. Ada plastik, di dalamnya ada kotak atau bulat besi, keluar kabel 2. Ini defrost. Defrost tersebut fungsinya ketika terkena suhu dingin, dia akan menempel menjadi switch, menempel ke kaki satunya. Oke, ini gambaran. Begitu kulkas terus berjalan seiring dengan waktu timer berjalan, akhirnya kulkas dingin, defrost menempel. Karena menempel dia akan terhubung dengan heater. Tetapi heater tersebut tidak jalan, masih belum panas. Karena dia masih menunggu perintah dari switch
dari kaki 3 menuju kaki 2. Karena timer tersebut berjalan dan berputar, switch tersebut akhirnya berpindah ke kaki 2. Oke. Akhirnya timer berpindah ke kaki 2. Jadi yang awalnya dia dari 3 ke 4 dia berputar menjalankan mesin, karena mesin sudah jalan, defrost terhubung dan sudah dingin. Oke. Akhirnya timer berpindah dari kaki 3 ke kaki 2. Timer berpindah dari kaki 2 akhirnya menghubungkan dari sebuah filter. Nah, dan kemudian dia masuk ke defrost, dia terhubung karena suhu dingin tadi, akhirnya heater pun panas. Jadi heater ini panas, membakar bunga es yang ada di cooling coil. Karena timer tersebut 1-3, tegangan satunya kena tegangan dari 3, 2, defrost akhirnya menyatu, timer tersebut berhenti. Karena timer tersebut berhenti menunggu terputusnya defrost. Ketika heater panas, suhu ruangan dalam kulkas panas, akhirnya defrost pun terputus. Ketika defrost terputus, timer 1-3 dari kaki 1 dia menerima tegangan dari netral. Dari netral sini, yang satunya tetap tegangan masuk dari jala-jala yang kita tes pen nyala gitu aja. Dia terima tegangan lewat filter, jadi lewat filter. Tegangan dari netral melewati filter, karena ini terputus, akhirnya ini jadi jalan. Timer pun berjalan. Seiring dengan waktu 30 menit atau 15 menit sesuai kebutuhan, akhirnya posisi timer pun terputus, terhubung kembali ke kaki 4. Dan kompresor pun akhirnya jalan kembali. Begitu seterusnya dan seterusnya perjalanan waktu timer 1-3. Apabila ini rusak, salah satu rusak atau heater putus, timer pun tidak mau berjalan seperti dari standar yang telah ditentukan dari timer tersebut. Biasanya kerusakan pada alat tersebut menyebabkan kulkas di cooling coil dia membunga es, menyebabkan suhu dari kulkas tersebut menurun, tidak bisa dingin karena sirkulasi udara yang berputar di dalam freezernya terganggu, pendinginan semakin turun dan es pun mencair. Dan demikian yang bisa kami berikan informasi tentang fungsi dari sebuah timer kulkas 1-3 dari sebuah merek tertentu dari kulkas 2 pintu yang menggunakan timer. Tapi ingat, ada beberapa bagian kulkas, ada yang menggunakan timer 1-3, ada yang menggunakan timer 1-4, ada yang menggunakan timer digital, jadi menggunakan sistem digital elektronik yang bisa dipakai di radio, TV, dan lainnya. Dan yang terbaru untuk sekarang, timer menggunakan inverter. Kompresor inverter itu bertegangan BLDC, seperti dinamonya yang kita pakai di sepeda baterai sekarang tersebut. Demikian yang bisa kami ulas tentang timer 1-3 kulkas 2 pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.